Oke, rekan-rekan sekalian, yuk kita bikin story Instagram kamu yang lebih menarik gitu. Nah, ini saya yang mau saya sampaikan dikit aja rekan-rekan sekalian. Ini saya mau sampaikan khususnya buat rekan-rekan sekalian yang punya OL shop yang sudah mulai jualan secara di media sosial tapi pengen lebih menarik gitu yang mau disampaikan atau yang mau di istilahnya marketingnya biar lebih menarik. Ini saya mau share dikit ya rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kalau kita lihat sebenarnya dari data karakteristik menggunanya Instagram ini di antara rentang 18 sampai 34 tahun rekan-rekan. Ini yang paling banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di bawah itu atau di atas 34 tahun juga banyak. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini bisa jadi peluang ya untuk rekan-rekan yang mungkin punya online shop atau mau istilahnya eksis di Instagram gitu ya. Ini bisa jadi peluang buat kita untuk masuk nih melalui Instagram. Caranya gimana rekan-rekan sekalian? Caranya adalah salah satunya dari banyak cara melalui story Instagram yang akan kita bahas pada tema malam ini ya rekan-rekan sekalian. Jadi gimana sih caranya soft selling dari story Instagram? Nah, kalau dari yang saya alami dan yang saya perhatikan di Instagram, ini biasanya namanya soft selling tuh kita nggak menawarkan produk ini secara langsung ya rekan-rekan sekalian. Jadi istilahnya kita menggunakan tema tertentu, tapi produk yang kita jual nih masuk di situ gitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kaitkan postingan dengan kehidupan sehari-hari atau info yang bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya rekan-rekan sekalian mau menjual apa nih kira-kira yang biasanya dijual sama rekan-rekan, sendal gitu ya gitu. Oh ternyata bisa aja kita kasih info tips cara memilih sendal yang bagus gitu. Kita kasih info tapi kita kasih pajang sendal kita di story gitu. Produk sendal kita di story. Nah, ini bisa jadi soft selling rekan-rekan sekalian ya. Karena apa? Karena orang lain oh tipsnya gini, terus dia ngedirect ke gambar sendal yang kita lagi jual misalnya gitu. Nah, ini bisa jadi namanya soft selling. Jadi menjual secara tidak langsung rekan-rekan, tapi memberikan solusi dulu buat buat pemirsa kita ya, buat penonton kita yang mungkin berguna buat mereka. Mungkin ada yang kesulitan cara milih sendal atau sepatu yang bagus. Kita kasih infonya, tapi kita sekalian pasang produk kita secara mungkin tidak gamblang tapi kecil, tapi dia akan ngedirect gitu rekan-rekan sekalian. Ini salah satu cara soft selling ya. Tapi nggak mesti story Instagram itu soft selling produk aja. Buat tadi yang saya bilang, mungkin rekan-rekan pengen nih bikin story Instagram yang memang ini enak dilihat gitu. Kita tuh puas melihatnya. Nah ini kita akan kita akan sharing ya tuh caranya gimana sih ya. Oke. Ini story IG yang menarik ya rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan yang baru join ya atau yang kemarin dapat broadcast ini yang paling kiri ya, ini story yang saya buat ya rekan-rekan sekalian. Caranya gimana? Yuk nanti hari ini setelah ini kita langsung tutorialkan cara gimana sih bikin story yang seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, untuk rekan-rekan yang memang punya produk yang udah punya online shop atau yang lagi jualan, ini rekan-rekan sekalian ada beberapa tips ya untuk untuk melakukan soft selling di Instagram ya. Pertama mungkin bisa dari quotes yang berguna untuk orang lain tapi kita sisipkan manfaat dari produk kita. Atau kita benar-benar hard selling nih. Kita kasih desain yang menarik ya. Ini saya ambil dari Aerostreet. Rekan-rekan kalau tahu Aerostreet ini bisa dilihat ya. Contohnya tuh enak banget dilihat gitu. Rekan-rekan. Ini bisa kita buat di story ya, rekan-rekan. Atau rekan-rekan bisa kasih tips berupa video pendek ataupun istilahnya tips-tips melalui desain-desain sendiri juga boleh. Ini kan melalui video ya yang saya share. Tapi rekan-rekan juga bisa bikin melalui Instagram Story secara manual gitu.
kalian. Ini 3 yang mungkin bisa dikembangkan sama rekan-rekan kalian. Nah, mungkin nanti yang saya akan tutorialkan, yang akan saya tunjukkan cara buatnya. Yang pertama, yang paling kiri ya, rekan-rekan sekalian, kita akan remake. Kita akan coba remake bagaimana membuat Instagram yang terlihat estetik ya, rekan-rekan sekalian. Ya, ini fitur-fitur di IG Story banyak ya, rekan-rekan sekalian. Kalau sekarang tambah musik juga ada segala macam ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa rekan-rekan kalau memang mau mau menarik ya pelanggan atau rekan-rekan yang memang nggak menjalankan online shop, bisa aja mau seru-seruan sama teman-temannya. Ini fitur-fitur yang bisa digunakan ya. Jadi, ada fitur hitung mundur ya rekan-rekan sekalian. Ada fitur hitung mundur, ada gimana kita minta pendapat orang lain. Nah, habis ini kalau pendapatnya udah pada dikumpulin, biasanya nih kita bisa share ulang gitu rekan-rekan sekalian ya. Atau juga bisa survei ya, ini survei ataupun kuis ya rekan-rekan sekalian. Ini buat yang jualan, ini menarik banget untuk orang lain karena ada interaksi di dalamnya rekan-rekan kalian. Kalau buat yang nggak jualan apapun ya nggak apa-apa, kita bisa seru-seruan untuk kasih clue gitu, kita kasih contoh, kita kasih kuis gitu ya. Ini jadi alternatif untuk rekan-rekan yang mau jualan, mau online shop ya. Kita pakai fitur-fitur ini untuk apa? Untuk menarik pelanggan, karena pada dasarnya orang lain ini senang banget diajak berinteraksi, dan pada saat ini kita hanya bisa interaksi sebenarnya. Dan mungkin bukan pandemi aja ya, tapi karena pandemi jadi makin kerasa gitu interaksinya lewat media sosial. Di Instagram memberikan banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Ya, mau lihat contohnya rekan-rekan sekalian? Ini saya kasih contoh hasilnya ya. Oke, ini contoh hasilnya. Ya, ini kalau orang lain ngelihat story kita nih, gimana pendapatmu? Dia akan ketik ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian yang mau jualan juga bisa nih kasih pertanyaan atau survei, lebih suka mana nih produknya gitu ya. Atau juga kuis ya seperti yang di sini. Kenapa? Buat menarik orang lain untuk mengunjungi story kita, mengunjungi profil kita, rekan-rekan kalian ya. Nah, terus nih ya, saya langsung aja nih, dikit lagi kita mulai tutorialnya. Apa aja sih aplikasi pendukung yang saya gunakan untuk bikin story Instagram yang kemarin rekan-rekan udah lihat gitu ya. Untuk bikin story Instagram yang lebih menarik dari biasanya, untuk bikin story Instagram yang ya bisa dibilang estetik ya rekan-rekan kalian. Jadi saya pertama pakai Google, saya pakai Pinterest, dan yang utama ya pasti kita pakai Instagram. Google saya gunakan rekan-rekan sekalian. Pertama mungkin kalau saya mau bikin quotes ya, ini saya cari referensi quotes-nya tuh di Google ya. Rekan-rekan sekalian, quotes-quotes yang bagus tuh apa gitu. Atau kalau rekan-rekan udah punya quotes sendiri dari diri pribadi, boleh banget ya rekan-rekan sekalian. Atau kalau misalnya kita mau kasih info sesuatu ke di story Instagram kita gitu, misalkan rekan-rekan yang kakak-kakak yang cewek nih, misalnya kan kalau lagi datang bulan kan ada aja gitu ya kendalanya. Nah, ini bisa kasih info-info gitu. Nah, ini untuk apa rekan-rekan sekalian? Ini untuk kita dasar konten kita, dasar konten story kita di Instagram ya. Kalau mau kita kasih info di story Instagram kita research dulu nih. Oh, kira-kira info yang bisa dikasih apa? Nah, lalu ada Pinterest ya, atau Google ini juga bisa nyari istilahnya kalau di sini rekan-rekan kita ATM ya, amati, tiru, mitigasi. Di Google ini kita juga bisa kita juga bisa cari referensi mau kayak apa sih story IG kita nanti. Nah, ini boleh ya rekan-rekan kalian. Jadi bisa amati dulu, tiru, modifikasi. Jadi kita nggak benar-benar menjiplak, tapi kita buat ulang atau kita memodifikasi. Ya, pada dasarnya semua desain, semua konten kreator tuh mereka paling sering menggunakan metode ATM ya. Amati, tiru. Lalu Pinterest, ya kenapa saya pilih Pinterest? Karena menurut saya Pinterest ini punya banyak referensi yang bagus-bagus ya. Rekan-rekan kalau kita mau cari
referensi story IG itu banyak di Pinterest. Atau kita juga mau cari aset-aset. Aset itu maksudnya bahan-bahan buat story kita nih. Di Pinterest tuh banyak banget rekan-rekan dan itu bisa di-download ya. Ini bisa kita gunakan ya rekan-rekan sekalian untuk story IG kita yang biar lebih menarik. Yang ketiga Instagram. Ya ini alat utamanya ya atau ini platform utamanya, aplikasi utamanya.